Kita sering berpikir bahwa satu-satunya kekuatan yang mengatur hidup kita adalah Tuhan yang kita sembah dalam agama. Namun, jika kita melihat secara jujur, ada kekuatan lain, sebuah Tuhan kedua yang secara diam-diam mengatur apa yang kita makan, harus bagaimana saat kita di sekolah, uang yang kita percayai, dan mendasari kita beraktivitas, hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita taati, bahkan bagaimana kita memandang masa depan. Kekuatan ini bukan entitas spiritual, mereka adalah manusia. Tapi mereka juga bukan manusia biasa. Mereka adalah para elit global yang memegang kendali atas semua hal yang menjadi dasar kalian melakukan sesuatu. Mereka duduk di kursi yang tidak pernah Anda lihat di televisi, mengendalikan jaringan lembaga keuangan internasional, industri teknologi, bahkan media, dan bahkan lembaga penelitian yang menentukan arah ilmu pengetahuan. Mereka tidak perlu memerintah dengan senjata, mereka memerintah dengan narasi. Mereka tidak perlu memaksa kita secara fisik, karena mereka telah menguasai pikiran kita. Kita berpikir kita bebas memilih, padahal pilihan kita sudah tersusun dengan hati-hati di rak-rak toko, di feed media sosial, di undang-undang dasar negara, di lembaga-lembaga yang kita ikuti, di berita yang kita baca tiap hari. Mereka tidak memakai mahkota, tapi mereka memakai jas, kode enskripsi, dan rapat tertutup. Meja mereka tidak ada di istana, tapi di ruangan kaca tinggi dengan pemandangan seluruh kota. Di tangan kiri mereka ada kunci yang membuka bank, sekolah, aturan atau hukum negara, korporasi, dan industri farmasi. Di tangan kanan ada remote yang mengendalikan media, algoritma, dan tren yang Anda pikir Anda pilih sendiri. Sejarah pernah menulis ini, kekuasaan yang terkonsentrasi adalah bibit kehancuran. Dulu, wajah tirani itu terlihat jelas. Tentara di jalan, patung raksasa pemimpin, propaganda di setiap sudut. Sekarang, tidak akan ada kehancuran buat para elit global. Karena sekarang wajahnya tidak terlihat, layaknya Fir'aun yang belajar dari kesalahannya. Ia tersembunyi di balik logo perusahaan, di balik slogan untuk kebaikan bersama, di balik kemudahan yang membuat kita lupa berpikir, dan di balik semua tujuan yang kalian ingin capai. Bayangkan sebuah papan catur raksasa, Anda berdiri di salah satu kotaknya. Tuan kedua ini tidak melihat Anda sebagai manusia, Anda hanyalah bidak, digerakkan ke arah yang mereka tentukan, hingga suatu hari bidak itu tidak berguna lagi dan disingkirkan tanpa suara. Jika Anda ingin melawan, pertama-tama sadari bahwa papan itu ada dulu. Papan catur itu ada. Kedua, sadari bahwa Anda bisa melangkah keluar darinya. Karena jika tidak, Anda akan hidup dan mati sebagai umat setia dari Tuhan yang bahkan tidak tahu nama Anda. Lewat channel ini, mari kita bersama-sama memahami cara kerja Tuhan kedua ini agar kita tidak terseret ke depannya. Sebagai contoh, sebagai contoh akan saya jelaskan sedikit di satu instrumen ya. Pendidikan. Mari kita masuk ke pendidikan. Pendidikan yang kita lakukan selama ini, pendidikan yang pernah kita lalui dulu ya. Tuhan kedua selalu meneliti semua masalah yang dihadapi manusia, tapi aturan mereka adalah kendali atas masalahnya, bukan menyelesaikannya. Jadi setiap mereka ingin menyelesaikan masalah, mereka harus membuat masalah baru lain yang sudah disiapkan instrumen pengaturannya. Jadi rumusnya seperti itu. Menyelesaikan masalah harus dengan menciptakan masalah lain.
pendidikan akan mereka buat sangat penting buat kita, tapi di lain sisi pendidikan harus mempunyai sifat memakan banyak waktu, memakan banyak uang, dan sedikit ilmu berguna yang didapat. Itu maksud saya. Jadi mari kita pahami semuanya dengan terbuka, logis, dan selalu belajar, selalu berkembang, selalu bertumbuh. Saya Mardharedi Pratama. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.